Fisiologi sistem endokrin melibatkan produksi dan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Sistem ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal kimia, hormon, ke organ dan jaringan yang tepat untuk mengatur berbagai proses fisiologis. 1. Struktur dan fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari berbagai kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon-hormon ini kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan mempengaruhi organ atau jaringan target yang memiliki reseptor untuk hormon tersebut. A. Kelenjar endokrin utama. Beberapa kelenjar endokrin utama dalam tubuh adalah 1. Hipotalamus, terletak di otak dan berfungsi untuk mengatur sekresi hormon oleh kelenjar pituitari. Hipotalamus juga mengatur homeostasis tubuh melalui pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus, serta siklus tidur dan bangun. 2. Kelenjar pituitari, dikenal juga sebagai kelenjar master, karena mengontrol banyak kelenjar endokrin lainnya. Pada kelenjar pituitar terdiri dari 2 bagian, yaitu A. Pituitari anterior, depan. Memproduksi hormon-hormon seperti B. Hormon pertumbuhan, GH. Merangsang pertumbuhan tubuh. Pada kelenjar pituitar ini terdapat juga berbagai kelenjar, yakni prolaktin, PRL, yaitu mengatur produksi ASI pada wanita. TSH, thyroid stimulating hormone, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. ACTH, adrenocorticotropic hormone, yaitu merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, yaitu mengatur fungsi ovarium dan testis dalam reproduksi. Pituitari posterior, belakang, yaitu menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, seperti oksitosin, yaitu mengatur kontraksi uterus selama persalinan dan pelepasan ASI. Vasopresin, antidiuretik hormon, ADH, yaitu mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. 3. Kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang terletak di leher dan menghasilkan hormon tiroid, yaitu A. Tiroksin, T4, dan triiodotironin, T3, yang mengatur metabolisme tubuh, suhu tubuh, dan pertumbuhan. B. Kalsitonin, yang mengatur kadar kalsium dalam darah dengan mengurangi kadar kalsium melalui pengaruhnya pada tulang dan ginjal. 4. Kelenjar paratiroid, yang terletak di belakang kelenjar tiroid, mengeluarkan paratormon,
PTH, yang mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah dengan meningkatkan kadar kalsium. 5. Kelenjar adrenal, yang terletak di atas ginjal dan terdiri dari 2 bagian, yaitu A. Korteks adrenal, yang menghasilkan hormon steroid, termasuk B. Kortisol, yang mengatur metabolisme tubuh, respons stres, dan pengaturan glukosa darah. Pada korteks adrenal ini terdapat juga aldosteron, yaitu yang mengatur keseimbangan natrium dan kalium dalam tubuh. Androgen, yaitu hormon seks yang berperan dalam karakteristik seks sekunder. Medula adrenal, yang menghasilkan hormon adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin, norepinefrin, yang terlibat dalam respons stres dan fight or flight. 6. Pankreas merupakan kelenjar endokrin dan eksokrin yang berfungsi dalam pengaturan glukosa darah dengan menghasilkan 2 hormon utama, yaitu A. Insulin, yang menurunkan kadar glukosa darah dengan memfasilitasi pengambilan glukosa oleh sel-sel tubuh. B. Glukagon, yang meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang hati untuk melepaskan glukosa. 7. Gonad, ovarium dan testis, yaitu kelenjar seks yang menghasilkan hormon seks. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan seksual wanita. Testis menghasilkan testosteron, yang mengatur perkembangan karakteristik seks pria dan spermatogenesis. 8. Kelenjar pineal, yang terletak di otak, menghasilkan hormon melatonin, yang mengatur siklus tidur bangun dan ritme sirkadian. 2. Fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah molekul yang disekresikan ke dalam darah dan berfungsi untuk mengatur berbagai proses fisiologis. Hormon bekerja dengan cara mengikat reseptor pada sel-sel target, yang memicu respon tertentu dalam sel. Berdasarkan jenisnya, hormon dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu A. Hormon peptida. Hormon ini terdiri dari rantai asam amino dan bekerja dengan mengikat reseptor di permukaan sel karena tidak dapat menembus membran sel. Contoh hormon peptida adalah insulin, yang mengatur metabolisme glukosa, prolaktin, yang mengatur produksi ASI, FSH dan LH, yang mengatur fungsi reproduksi. B. Hormon steroid. Hormon ini terbuat dari kolesterol dan dapat melintasi membran sel untuk mengikat reseptor dalam inti sel. Contoh hormon steroid adalah kortisol, yang mengatur respons stres dan metabolisme tubuh. Testosteron dan estrogen, yang mengatur perkembangan seksual dan reproduksi.
C. Hormon amino asam. Hormon ini berasal dari asam amino dan berfungsi mengatur proses tubuh. Contohnya, tiroksin, T4, dan triodotironin, T3, yang mengatur metabolisme. Adrenalin, epinefrin, yang mengatur respon tubuh terhadap stres. 3. Regulasi hormon. Hormon biasanya diatur melalui umpan balik, feedback, negatif atau positif untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, yakni A. Umpan balik negatif, yang merupakan mekanisme yang paling umum, di mana peningkatan kadar hormon tertentu akan menghambat sekresi hormon lebih lanjut. Misalnya, ketika kadar glukosa darah meningkat setelah makan, pankreas akan mengeluarkan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah, dan pengeluaran insulin akan berhenti ketika kadar glukosa darah kembali normal. B. Umpan balik positif, yang terjadi ketika peningkatan kadar hormon menyebabkan lebih banyak sekresi hormon. Misalnya, pada proses persalinan, oksitosin merangsang kontraksi uterus, yang lebih banyak merangsang pelepasan oksitosin, hingga melahirkan terjadi. 4. Pengaruh hormon terhadap tubuh, A. Pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon seperti GH, hormon pertumbuhan, mengatur pertumbuhan tubuh. Hormon tiroid, T3 dan T4, juga penting untuk perkembangan sistem saraf dan metabolisme. B. Metabolisme, yakni hormon seperti insulin dan glukagon mengatur kadar glukosa dalam darah, sementara kortisol mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. C. Reproduksi, yakni hormon seks, estrogen, progesteron, dan testosteron, mengatur perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Hormon-hormon ini juga mengatur siklus menstruasi pada wanita. Pengaruh yang lain, yaitu respon terhadap stres. Hormon seperti adrenalin dan kortisol membantu tubuh merespons stres fisik dan emosional dengan meningkatkan detak jantung, memperlebar saluran udara, dan menyediakan energi ekstra. Keseimbangan air dan elektrolit, hormon seperti aldosteron dan ADH, vasopresin, mengatur keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit dengan mengatur reabsorpsi natrium dan air di ginjal. 5. Gangguan pada sistem endokrin. Beberapa gangguan endokrin dapat terjadi jika terdapat kekurangan atau kelebihan hormon tertentu, A. Diabetes mellitus, yang disebabkan oleh kekurangan insulin atau ketidakmampuan tubuh merespons insulin dengan baik, yang mengarah pada kadar glukosa darah yang tinggi. B. Hipotiroidisme. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang tidak cukup, menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. C. Hipertiroidisme.
Kelebihan hormon tiroid yang menyebabkan metabolisme tubuh menjadi sangat cepat. D. Cushing syndrome, akibat kelebihan produksi kortisol, yang menyebabkan peningkatan berat badan, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah tinggi. E. Sindrom Addison, kekurangan hormon adrenal, yang menyebabkan kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan penurunan tekanan darah.